best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar sahabat-sahabat SBC. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya saya mohon dukungannya, bantu like, share dan subscribe-nya ya untuk sahabat-sahabat SBC. Jadi di sini saya akan jelaskan lagi ya. Jadi sebelumnya kalau kita mau terjun ke dunia trading maupun itu binari ataupun forex, itu penuh dengan resiko. Resikonya begitu besar ya. Jadi intinya resikonya begitu besar. Nah, jadi jangan salah paham dulu ya. Jadi jangan salah paham dulu sebelum kita memahami dan mengenali apa itu candlestick gitu ya. Apa itu arah harga, bagaimana keadaan tren. Jadi alangkah baiknya gitu, jangan dulu terjun lah ke real gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita itu belajar dulu gitu ya, belajar dan terus belajar cara memahami candlesticknya, belajar cara memahami price actionnya, belajar cara memahami grafiknya. Nah jadi seperti itu, jadi nggak mudah gitu ya belajar candlestick ini. Jadi keputusan itu ada pada diri kita masing-masing ya. Kenapa saya sharing-sharing kok bang itu abang sharing-sharing di binari terus sih? Jadi seperti ini. Karena kenapa saya sharing-sharing di binari? Bukan saya untuk mengajak, bukan saya untuk promosikan binari gitu ya. Jadi intinya itu, jadi apa yang saya gunakan itu, strategi yang saya pakai itu sesungguhnya bisa digunakan maupun di binari ataupun forex gitu ya. Kenapa saya share-nya binari ya kan? Karena masih banyak peminatnya di binari gitu. Makanya saya share terus. Saya itu kasihan gitu sama orang-orang yang udah mencari-cari ilmu berbayar ya. Terus malah nggak dapat semua materinya gitu ya. Terus yang ada juga dia malah disesatkan gitu. Terus apalagi yang salah-salah yang malah ikut-ikut afiliasi gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Di sini saya hanya sekedar sharing. Di sini hanya saya sekedar berbagi gitu ya. Dulu saya itu berbayar loh, sahabat-sahabat SBC, berbayar gitu untuk mendapatkan hasilnya yang seperti ini. Itu saya berbayar gitu. Saya di sini membagikan secara cuma-cuma atau secara gratis gitu ya. Intinya ilmunya itu ya bisa dipelajari gitu, karena yang saya pelajari itu adalah ilmu candlestick gitu ya, bukan tebak-tebakan gitu. Jadi seperti itu. Emang di dalam dunia trading ini penuh dengan resiko gitu, penuh dengan resiko yang sangat besar gitu ya. Jadi kenapa saya suruh belajar dulu ya, supaya kita itu mengurangi loss gitu ya. Jadi ini mah nggak ada ilmunya ya. Kalau untuk depo aja banyak gitu. Kalau untuk belajar, jadi kalau untuk depo ada gitu ya. Sedangkan dia itu gak mau belajar gitu. Pas lolos dia salahin gitu. Nah jadi jangan seperti itulah intinya gitu. Belajar dulu, pahami dulu candlesticknya. Oke. Sesuai janji saya kemarin, saya di sini akan mengupas tuntas yang namanya itu price action ya. Price action dari mulai time frame 15 detik sampai 1 menit ya. Jadi saya akan kumpas tuntas yang namanya price action. Jadi sebelum sahabat-sahabat SBC masuk ke materinya, alangkah baiknya ingat-ingat perkataan saya yang tadi ya. Jadi keputusan itu ada pada diri kita masing-masing ya. Jadi hindari link-link afiliasi atau mentor-mentor afiliasi maupun binari ataupun forex ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasannya tentang price action. Jadi price action itu kita hanya melihat gerakan, oke. Gerakannya itu ada dua, gerakan dorongan sama gerakan tekanan. Nah,
untuk hukum dorongannya, dorongan pada bullish itu adalah penerusan dari arah dorongannya ya, maupun dorongannya itu dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Itu hukumnya penerusan. Sedangkan untuk tekanan pada bullish adalah reversal, oke, dari arah tekanannya, ingat. Nah, untuk dorongan bearish itu adalah reversal. Sedangkan untuk tekanan bearish, maksudnya tekanan, adalah penerusan dari arah tekanannya. Oke, di sini saya akan coba praktekkan gerakan dorongan atau tekanan. Kita bedain dulu ya. Nah, jadi gerakan dorongan misalkan candlestick ini berjalan nih seperti ini ya. Nah, jadi gerakan dorongan itu yang seperti ini. Nah, ini gerakan dorongan. Jadi gerakan dorongan itu cepat dan bertenaga seperti kodok loncat-loncat ya. Sedangkan kalau gerakan tekanan itu seperti ini. Nah, pelan gerakannya, maupun ke atas ataupun ke bawah itu pelan. Nah, seperti ini. Nah, kalau gerakan dorongan itu seperti ini. Nah, atau begini. Nah, itu dorongan ya. Ini namanya dorongan. Jadi gerakan dorongan itu cepat dan bertenaga. Sedangkan gerakan tekanan itu lambat seperti ini, nggak ada tenaga tapi pasti gitu ya. Nah, seperti itu untuk gerakannya. Jadi sebelum kita masuk ke prakteknya, saya tekankan lagi untuk sahabat-sahabat SBC ya. Semoga bisa jadi trader mandiri dan trader yang pintar. Nah, pintar dalam hal apa? Pintar dalam hal penilaian ya. Mana yang baik, mana yang jelek ya. Jadi keputusan itu ada kepada diri kita masing-masing nih. Apakah kita mau stop ataukah kita mau lanjut gitu ya. Jadi untuk yang masih baru-baru belajar ya, untuk sahabat-sahabat SBC-nya, jadi kita itu pahami resikonya ya. Jangan kita itu ambil untungnya dulu gitu. Kita ambil ruginya dulu gitu. Ini ruginya itu seperti apa gitu. Nah, untungnya tuh seperti apa. Nah, kita itu harus tahu gitu ya. Karena di dalam trading ini penuh dengan resiko. Resikonya sangat besar loh. Jadi kalau kita nggak memahami itu, wah repot itu ya. Jadi janganlah kita itu coba-coba ya. Kalau kita itu nggak ada atau nggak ada kemauan gitu ya. Jadi seperti itu. Kita itu ya harus kalau udah terjun ya, kalau udah nyebur ya nyebur sekalian gitu. Kalau prinsip aku gitu ya. Tapi kalau prinsip kalian ya kita nggak tahu gitu kan. Jadi setiap manusia kan pemikirannya itu berbeda-beda. Jadi seperti itu. Nah, bukannya aku itu mempromosikan binari, bukan. Aku itu bukan mempromosikan binari. Di sini itu aku itu sekedar sharing atau berbagi. Kenapa aku itu mau berbagi? Karena itu aku tuh kasihan gitu ya. Masih banyak teman-teman itu masih mencari strategi, mencari ilmu, mencari teknik gitu, dari YouTube A ke YouTube B ke YouTube C, dari mentor A ke mentor B ke mentor C. Tapi masih kepada kebingungan gitu. Nah, di sini itu aku bagikan secara gratis gitu. Secara gratis, aku nggak minta bayaran gitu. Hanya aku minta itu like dan subscribe-nya aja, dan minta masukannya, komennya gitu. Kalau penjelasan aku itu kurang jelas, untuk masukannya seperti apa. Nah, itu aku pengen seperti itu gitu ya. Mencari masukan nih supaya aku itu lebih bersemangat untuk berbaginya. Jadi seperti itu ya. Kesimpulannya ya, intinya kita itu nilailah. Cara menilai kita itu seperti apa gitu ya. Oke. Sekarang daripada aku panjang lebar, sekarang kita masuk ke dalam marketnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam marketnya ya. Jadi kita pertama besarin dulu. Nah, untuk detiknya itu di detik ini ya, 41 sampai 40. Oke, kita lihat gerakannya ya. Oke, dia gerakannya ke bawah, candlenya bullish. Kemungkinan di wilayah sini dia akan menjalankan penurunan ya. Jadi kita itu pahami mana gerakan dorongan, mana gerakan tekanan. Jadi seperti itu ya.
Kalau mau open posisi sell, kita cari titik tertinggi. Kalau mau open posisi buy, kita cari titik terendah. Nah, di wilayah sini untuk kita open posisi. Oke. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan kita mendapatkan gerakannya itu dorongan ke bawah, candlenya itu bullish. Berarti kalau dorongan bullish dari atas ke bawah berarti itu penerusan. Berarti candle itu akan menjalankan penurunan. Jadi seperti itu ya. Oke, kita simak. Ambil titik tertinggi, kalau mau open posisi sell. Oke. Jadi intinya jangan terburu-buru open posisi gitu ya. Kalau kita ragu, kita skip aja. Nah, oke. Di sini dia menjalankan penurunan kan sesuai gerakan yang tadi kita analisa. Oke. Nah, kita coba lagi. Jadi price action ini bisa digunakan khusus untuk binary. Bisa di time frame 15 detik ataupun 5 detik ya. Bisa 15 detik ataupun 5 detik. Detiknya itu mulai dari 41 sampai 40. Oke. Jadi saya mohon masukannya dari sahabat-sahabat SBC. Setelah saya tuntas penjelasan atau materi tentang price action, saya bahas apa lagi ya. Mohon masukannya. Oke. Jadi price action ini saya akan selesaikan di di video kali ini ya. Saya akan selesaikan. Jadi price action itu banyak macamnya. Ada price action yang kemarin kan kita perbandingan itu dari 45, 44 sampai 41, 40 kan. Yang sekarang di time frame 15 detik ini kita bahas price action itu di detik 41 sampai 40 ya kan. Kita lihat gerakan bersama candlesticknya. Oke. Terus saya akan jelaskan lagi gerakan di time frame 30 sampai 29. Jadi gerakannya itu kalau dia ke bawah satu kali kita sell. Kalau dia itu ke atas satu kali kita buy. Kalau dia itu ke bawah 2 kali kita buy. Kalau dia itu ke atas 2 kali kita sell. Oke, jadi videonya ini jangan di skip-skip. Oke. Jadi kan kita udah uji coba di time frame 41 sampai 40 ya, itu masuk. Oke, sekarang kita coba dari time frame 30 sampai 29 ya. Sampai 29 detiknya yang mana? Detiknya yang sebelah sini. Oke, kita perhatikan ya. Kita perhatikan, kita lihat di time frame 1 menit. Jadi ini untuk 1 menit. Oke, kita besarin candlenya. Di detik 30 ya. Kosong. Oke. Dia kemana tadi itu? Aku lupa. Oke, kita skip dulu ya. Kita skip dulu karena aku lupa ya. Kita dulu. Aku ingat-ingat dulu ya. Oke. Oh iya, berarti jangan seperti itu. Berarti sebelah sini nih. Detik 30 sampai 29 ya. Yang sebelah sini, yang sebelah sini. Oke, yang sebelah situ ya. Ingat. Yang sebelah situ detik 30 sampai 29 gerakannya kemana ya? Kita lihat 3, 2, 1, 0. Oke, dia gerakannya ke bawah 1 kali ya. Kemungkinan di sini akan menjadi bearish atau menjalankan penurunan ya di candle ini nih. Kemungkinan. Oke. Ini price action detik 30 sampai 29. Oke. Jadi kita itu lihat gerakan. Gerakannya itu kalau ke bawah 1 kali kita sell. Kalau ke atas 1 kali kita buy. Kalau ke bawah 2 kali kita buy. Kalau ke atas 2 kali kita sell. Ingat, catat ya. Oke. Ini namanya price action detik 30 sampai detik 29. Oke. Nah, sesuai analisa kita tadi ya. Jadi lihat gerakannya ya. Yang ini nggak perlu pakai tekanan atau dorongan. Kita hanya lihat gerakannya aja. Oke. Nah, di sini dia menjalankan turun kan. Jadi seperti itu. Oke.
Tadi kita baru satu ya. Sekarang kita coba lagi, satu lagi. Oke, kita tunggu. Nah, jadi detik itu kita tunggu ya. Nah, setelah ini kita cobanya dua kali aja ya. Dua kali atau tiga kali untuk menguji cobanya. Oke, kita tunggu nih. Detik 30 sampai 29 ya. Oke, kita tunggu. Nah, setelah materi ini selesai, materi press action ini selesai, kita baru akan lanjut ke materi yang mana saya mohon masukannya untuk sahabat-sahabat SBC-nya. Oke, kita tunggu, kita simak baik-baik gerakannya ya. 3, 2, 1, 0. Oke, dia gerakannya ke atas ya satu kali. Kemungkinan di wilayah sini dia akan menjalankan kenaikan nih, kenaikan. Ya, kenaikan. Oke, kita lihat nih. Jadi intinya dalam press action ini yang kita butuhkan itu sinyal internet yang bagus ya. Kalau kita mau open posisi buy, kita itu ambil titik terendah, oke. Jadi di sini walaupun dia mau jadi merah ke, jadi hijau ke, yang penting kita itu dapatnya di bawah gitu ya. Oke, kita tunggu nih. Kita tunggu. Jadi intinya itu nggak ada materi yang 100% ya. Nggak ada yang materi 100% profit. Jadi seperti itu ya. Ada materi yang intinya ada lossnya juga lah intinya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini kan kalau kita dapat di bawah kan masih profit kan. Oke, kita kembali ke time frame 15 detik tadi. Nah, aku jelasin lagi yang tadi ya. Jadi kalau yang ini berbeda yang sama yang 1 menit tadi. Jadi kalau yang ini kita hanya lihat tekanan dan dorongan, candlenya warna apa. Tapi yang detik 30 sampai 29 kita nggak perlu liatin warna candle, hanya liatin gerakannya aja, oke. Nah, kita perhatikan ini time frame 15 detik ini ya. Dari detik 41 yang sebelah sini, sedangkan tadi detik 30 yang sebelah sini ya. Oke. Oh, sama-sama yang sebelah sini, aku lupa. Sama-sama yang sebelah sini ya. Maupun 41 atau 30. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat nih 41. Oke. Dia gerakannya itu ke atas, tekanan, candlenya bearish ya. Kemungkinan dia itu akan menjalankan kenaikan di wilayah mana? Di wilayah sini. Oke, kita lihat nih hasilnya ya. Di sini saya nggak akan open posisi. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi ambillah open posisi di titik terendah ya. Jadi materi price action ini saya akan selesaikan di video ini juga ya. Jadi itu tinggal kembali ke sahabat-sahabat SBC mau pakai price action yang mana ya. Mau 45, 44, 41, 40 atau 30, 29 atau 41, 40 time frame 15 detik. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lihat nih. Oke, berarti yang ini kita perhatikan lagi gerakannya yang tadi ya. Oke, kita fokus nih, fokus. Kemungkinan yang tadi kita gerakannya kurang fokus nih. Oke. Kita fokus dulu ya. Yang 15 detiknya nih. Oke, kita fokuskan dulu. Jadi intinya sinyal internet itu nomor 1 kalau kita menggunakan price action ya. Oke, kita fokuskan dulu. Detik 41 sampai 40. Nah, jadi untuk merisetnya itu kembali kepada sahabat-sahabat SBC ya. Kalau yang mau riset, jadi bagusnya itu di tren seperti apa sih ini? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini gerakannya ke bawah ya. Gerakannya ke bawah, candlenya bullish. Kemungkinan dia akan menjalankan penurunan ya. Menjalankan penurunan di wilayah sini. Oke, kita lihat nih.
dia akan menjalankan penurunan. Jadi kalau kita open posisi sell itu cari titik tertinggi ya. Nah ini untuk materi price action. Oke, habis ini kita bahas price action yang satu lagi ya. Oke. Jadi kalau mau open posisi sell itu cari titik tertinggi, open posisi buy cari titik terendah. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk akurasi di time frame 41 ini, di time frame 15 detik ya. Oke, ini akurasinya jelek ya. Jelek. Sekarang kita coba di time frame yang 5 detik ya. Yang 5 detik. Oke, ini yang 5 detiknya kita coba. Masih kita pakai di detik 41 sampai 40 ya. Oke, kita coba di time frame 5 detiknya. Karena gerakannya lebih jelas di time frame 5 detik. Oke, kita open posisi 2 kali aja. Oke, tadi yang time frame 15 detik tadi itu jelek ya, jangan dipergunakan. Nah, oke, kita lihat di time frame 5 detik nih. 3, 2, 1. Oke, dia gerakannya ke atas, candlenya warna hijau. Berarti di sini dia akan menjalankan kenaikan ya. Wilayah sini dia akan menjalankan kenaikan. Oke. Oke ya, kita lihat dia akan menjalankan kenaikan. Jadi untuk merisetnya kembali lagi sahabat-sahabat SBC, riset sendiri aja ya. Untuk akurasinya itu, jadi ada intinya nggak ada materi yang 100% lah. Jadi bagusnya itu nih, misalkan nih, sekarang sahabat-sahabat SBC riset di tren naik, ternyata masuk terus. Di tren turun, ternyata jeblok terus, berarti pas dipergunakan di tren naik aja. Misalkan dia di tren naik jong terus, di tren turun profit terus. Nah, berarti bagusnya di tren turun gitu ya. Misalkan ini di tren naik ini bagus, di tren turun bagus, di tren sideways dia jelek, berarti kita skip pas trennya sideways. Jadi seperti itu ya. Intinya bisa di reset lagi lah sama sahabat-sahabat SBC. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya. Oke, di sini kita masuk ya. Kita perhatikan lagi di gerakan yang detik 41. Oke. Jadi saya akan bahas, saya akan kupas tuntas ya materi price action di video kali ini ya. Oke, biar cepat selesai lah. Nah, kita tunggu nih. Jadi kalau penjelasan saya belum jelas, bisa komen langsung ya. Bisa komen langsung di channel saya ini karena saya intinya saya butuh masukan dari sahabat-sahabat SBC ya. Jadi seperti itu. Oke, kita tunggu nih. Kita tunggu detik 41 ya. 1. Oke, dia candlenya hijau, gerakannya ke atas. Oke, kemungkinan di wilayah sini dia akan menjalankan kenaikan. Oke, jadi kalau kita mau open posisi buy, ambillah titik terendah. Kalau mau open posisi sell, ambillah titik tertinggi. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, kita tunggu. Jadi di time frame 5 detik ini wilayahnya banyak nih untuk open posisi kita. Oke, kita lihat hasilnya ya. Setelah ini saya akan bahas price action yang terakhir. Ya, price action yang terakhir. Jadi untuk akurasinya di detik 41, detik 30.29 itu bisa sahabat-sahabat SBC riset sendiri ya. Bagusnya di detik yang mana, di time frame apa, itu bisa riset sendiri ya. Jadi aku hanya sekedar sharing aja. Nah, oke, di sini kita masuk ya. Nah, sekarang
Kita kembali lagi ke time frame 1 menit. Oke, kita perbesar candlenya ya. Nah, jadi untuk price action yang sekarang kita hanya cari tekanan. Oke, cari tekanan dari detik 20 sampai detik 00. Ya, yang dicari hanya tekanan. Kita perhatikan apa? Perhatikan garis ini yang berjalan nih. Ini garis yang berjalan ya. Garis ini yang berjalan nih. Kalau garisnya merah ya, kita cari tekanan. Berarti tekanan itu kepada bearish itu hukumnya penerusan. Sedangkan tekanan pada bullish itu hukumnya reversal ya. Jadi detiknya mana? Detiknya sebelah sini. Detik 20 sampai 00. Oke. Ini price action yang katanya harganya cukup wah ya. Jadi masuk peripat price action ini cukup lumayan lah, intinya di atas 3 juta ke atas lah intinya. Pasti sahabat-sahabat SBC ada yang pernah pelajari ya. Jadi saya bongkar di sini ya. Saya bongkar di sini. Oke, kita perhatikan. Oke. Kita hanya liatin ini. Kita hanya liatin garis ini, garis ya. Hanya liatin garis. Oke, dari detik 20 kita perhatikan gerakannya. Carilah tekanan, oke. Oke, kita lihat. Ke atas. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Oke, ke atas. Oke, dia kebanyakan gerakannya ke atas ya. Nah, ini garisnya ini warna hijau. Garisnya ini warna hijau. Kemungkinan candle di sini dia akan menjadi merah. Oke, atau menjalankan penurunan. Oke, jadi OP-nya itu kita analisa gerakan yang tadi detik 20 sampai 00. Hasilnya di candle yang ini ya. Jadi seperti ini. Oke. Aku kumpas tuntas semua nih materi price action. Ini bisa CTC juga. Jadi kembali lagi kepada sahabat-sahabat SBC. Yang penting aku sudah berbagi lah, daripada sahabat-sahabat SBC pusing cari-cari mentor, pusing cari-cari materi. Di sini aku bagikan secara gratis. Yang penting bantu like, share, dan subscribe-nya aja ya. Dan bantu masukannya aja. Oke, kita lihat nih. Nah, di sini kenapa jadi hijau? Oke, nggak apa-apa. Jadi kita bisa-bisa open posisinya. Oke, kita perhatikan lagi ya. Kemungkinan kita analisanya salah nih. Oke, kita lihat lagi. Kita perhatikan lagi ya. Oke, kita tunggu nih. Jadi untuk akurasinya itu bisa uji coba sama sahabat-sahabat SBC ya. Oke, kita ulang lagi ya. Karena tadi itu gerakannya kayaknya seimbang ya. Oke, kita lihat ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ke bawah. Ke bawah. Dorongan ke atas. Wah, ini gak jelas. Oke, kemudian dia ke bawah. Oke, dia ke bawah. Oke, dia ke bawah ya. Berarti di sini dia akan menjalankan penurunannya ya. Berarti intinya di situ akan menjalankan penurunan. Oke, kita lihat nih. Jadi kalau mau open posisi sell, kita cari titik tertinggi. Kalau mau open posisi buy, kita cari titik terendah ya. Jadi kalau intinya jangan ya, intinya kalau abang-abang dan sahabat-sahabat SBC ini bisa CTC ya silahkan lah. Kalau perih matanya CTC-nya udahlah, gak usah CTC. Terus ini pun bisa sahabat-sahabat SBC riset kembali gitu ya, bisa di riset kembali. Jadi masuknya itu di tren seperti apa, tren naik, tren turun, ataukah tren sideways. Jadi seperti itu. Alangkah baiknya bisa riset sendiri gitu ya. Oke, berarti di sini akurasinya tadi itu aku lihat apa ya?
Oh iya betul. Tadi itu yang aku salah itu ya bener. Di sini dia jadi hijau, ternyata dia itu tadi itu garisnya warna hijau. Gerakannya tekanan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya betul. Berarti aku yang salah ya. Mohon maaf ya. Oke, kita uji coba lagi nih. Berarti tadi aku penjelasannya yang salah ya. Jadi kalau gerakan tekanan garisnya ini hijau, dia itu reversal. Tapi kalau garisnya ini merah, dia itu penerusan. Oke, kita coba lagi ya. Kosong. Ke atas. Oke. Ke atas, ke bawah. Ke atas. Ke atas lagi. Oke. Nah, yang sekarang benar nih. Jadi kemungkinan di sini candle ini akan menjalankan penurunan. Mohon maaf tadi ya, berarti tadi saya salah penyampaian ya. Oke. Jadi kalau garisnya ini hijau, tekanannya dia ke atas berarti reversal. Kalau garisnya ini hijau, tekanannya ini ke bawah, dia reversal. Tapi kalau garisnya ini merah, tekanannya ke bawah, dia penerusan. Kalau garisnya merah, tekanannya ke atas, dia penerusan. Jadi seperti itu. Tadi itu kita salah analisa ya. Kita salah ngomong maksudnya. Nah, di sini tadi itu dia gerakannya ke bawah tapi garisnya hijau gitu. Ternyata di sini yang jadi hijau. Ya betul berarti. Oke. Kita tunggu ini jadi candlestick apa ya. Oke, kita tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sesuai analisa ya. Di sini dia menjadi candlestick merah ya. Nah, di sini dia menjadi candlestick merah. Oke, kita lihat lagi ya. Kita uji coba satu kali lagi ya. Takutnya video ini malah terlalu panjang banget gitu. Oke, kita uji coba lagi ya. Oke, kita uji coba lagi dari detik 20 sampai 00. Perhatikan garis ini nih. Garisnya dia merah atau hijau ya. Dua, 1, 0. Oke. Oke. Dia ke bawah ya. Oke, dia ke bawah. Oke, dia ke bawah. Oke, dia ke bawah ya. Nah, oke. Kemungkinan di candlestick ini dia akan menjadi candlestick merah atau menjalankan penurunan ya. Karena apa? Tadi gerakan di wilayah sini dia itu ke bawah, ke bawah, ke bawah, garisnya merah ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat SBC. Jadi saya mohon masukan, mohon dukungannya ya. Jadi supaya saya lebih bersemangat lagi. Untuk masalah risetnya bisa sahabat-sahabat SBC riset sendiri ya. Jadi bagusnya itu di trend seperti apa, oke? Uji cobalah dulu di demo, oke? Yang penting saya sudah menjelaskan. Untuk masalah akurasinya bisa nilai sendiri ya. Oke, kita lihat nih. Kita lihat. Jadi kalau kita mau open posisi buy cari titik terendah, open posisi sell cari titik tertinggi. Oke, sesuai analisa kita ya. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar candlesticknya.